Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Arifyana. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 1B. Di sini saya akan memaparkan tentang buku yang saya resensi, yaitu buku yang berjudul Psikologi Kepribadian. Nah, buku Psikologi Kepribadian ini ditulis oleh Alwisol. Alwisol yang telah menerbitkan buku dengan berjudul Psikologi Kepribadian ini menerbitkan bukunya yang pertama. Buku karangan Alwisol ini dikarang sesuai sistematik yang diusulkan oleh Peterson pada tahun 1988. Teori-teori kepribadian ini dikelompokkan ke dalam 4 paradigma, yakni paradigma psikoanalisis, paradigma traits, dan paradigma kognitif, dan paradigma behaviorisme. Nah, penyunting buku ini adalah Ridho Setiono, sedangkan penerbitnya yaitu dari Universitas Muhammadiyah Malang. Tahun terbitnya yaitu cetakan pertama Oktober 2018. Tebalnya sekitar 380 halaman. Sinopsis dari buku ini adalah dalam setiap paradigma yang dibahas dalam buku ini terdapat beberapa poin, seperti halnya paradigma psikoanalisis. Adapun psikologi klasik yang dikemukakan oleh Sigmund Freud menyatakan teori psikoanalisis menjadi teori yang paling komprehensif di antara teori kepribadian lainnya. Namun, mendapat tanggapan yang paling banyak, baik tanggapan positif maupun tanggapan negatif. Peran penting dari ketidaksadaran beserta insting-insting seks perkembangan kepribadian banyak diikuti oleh pakar kepribadian lain. Struktur kepribadian menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yakni sadar, prasadar, dan tak sadar. Topografi atau peta kesadaran ini dipakai untuk mendeskripsikan unsur cermati dalam setiap event mental seperti berpikir dan berfantasi. Sampai dengan tahun 1920-an, teori tentang konflik kejiwaan hanya melibatkan 3 unsur kesadaran itu. Baru pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain, yakni ID, ego, dan superego. Struktur baru ini tidak mengganti struktur lama, tetapi melengkapi atau menyempurnakan gambaran mental, terutama dalam fungsi dan tujuan. Keunggulan buku ini adalah, ini buku psikologi kepribadian yang menurut saya enak dibaca. Biasanya buku-buku teks tentang teori kepribadian bahasanya terjemahan, jadi terasa kurang nyaman dibaca. Isinya tentang teori-teori psikologi kepribadian lengkap dari berbagai paham seperti psikoanalisis, behaviorisme, kognitif, dan lain-lain. Serunya, buku ini ada evaluasi menampilkan kekurangan dan kelebihan tiap teori dari tokoh-tokoh, dan tiap bab tetap menyinggung teori tokoh yang pernah dibahas di bab sebelumnya. Jadi, pembaca bisa ikut membandingkan sambil mengingat-ingat materi sebelumnya. Nah, sedangkan kekurangan dari buku ini yaitu kekurangannya dari buku ini itu sampulnya kurang menarik. Ada beberapa teori dari beberapa tokoh yang masih kurang lengkap. Sayangnya di bagian terakhir ada beberapa bahasa yang terasa kurang nyaman dibaca. Kesimpulannya, psikologi kepribadian sebagai bagian dari ilmu psikologi yang berkembang pesat menjadi teori multirupa. Para pakar kepribadian mengembangkan teorinya sendiri-sendiri berdasarkan kerangka sudut pandang yang menjadi keyakinannya. Ternyata, masing-masing teori yang teruji memiliki kekuatan analisis yang khas dalam rangka memahami tingkah laku manusia. Apa yang mendorong seseorang mengerjakan sesuatu? Apakah tingkah lakunya terutama dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, kejadian yang baru, atau cita-cita dan harapan masa yang akan datang? Apakah yang menyebabkan orang mengembangkan kepribadian yang menyimpang, dan apa syarat yang dibutuhkan agar kepribadian berkembang sehat? Apakah kepribadian itu konsep teoritik atau bagian dari struktur biologis yang nyata? Nah, pertanyaan-pertanyaan di atas telah menjadi wacana di banyak kalangan filsuf, teoritisi, ahli agama, sampai ribuan tahun.
di mana bahasanya terutama didasarkan pada opini pribadi yang penuh pertimbangan politik, ekonomi, agama, dan sosial. Baru pada akhir abad 19 berkembang psikologi kepribadian, pendekatan penelitian ilmiah, tingkah laku manusia secara sistematis untuk memahami bagaimana tingkah laku diorganisir, dideskripsi, dan diramalkan. Memahami teori-teori kepribadian dalam buku ini menjadi langkah awal dari pemahaman yang komprehensif tentang jiwa, kehidupan, dan keberadaan manusia. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.